Oke Lur, balik lagi di channel saya Romi Jaya Saputra. Nah kali ini saya lagi bareng temen-temen nih. Ini sahabat-sahabat saya yang sebelah sini Bang Jeffrey Toretto. Oke, nanti bisa kalian subscribe di channelnya Jeffrey Toretto. Nah yang ini Sansan Mayur. Oke. Nah, pendatang baru. Ini juga kalian bisa subscribe di channelnya Sansan Mayur Iksan. Nah, mereka ini adalah pengusaha Lur. Nah, pengusaha yang Bang Jeffrey ini adalah pengusaha sukses handphone Lur di Purwakarta. Nah, Mayur ini adalah pengusaha di bidang makanan, yaitu seafood. Siap-siap order ntar. Nah, kalian kalau mau order seafood, silakan kontak aja, nanti saya masukkan di deskripsi ya Lur. Sudah 2 bulan ini kita sepi job ya Bang. Kacau sekali karena suatu hal pandemi ya, jadi mengakibatkan berdampak ke seluruh lapisan masyarakat ya, termasuk para pengusaha ini Lur. Jadi kayak Mayur sekarang udah 2 bulan ya Bang, nggak 2 bulan nggak berkiprah di bidang seafoodnya ya, stop sekali. Nah itu Lur, jadi yang akan kita bahas adalah derita COVID yang tidak pernah berakhir, bener Lur? Nah sebelum pembahasan lebih jauh, menurut kan sekarang beredar tuh Bang ya, bahwa COVID itu adalah konspirasi. Benar. Terus COVID itu adalah datang dari Cina, dari Amerika ya, Israel. Ada 3 katanya ya, 3 jenis virus. Nah tapi menurut abang-abang ini nih, percaya nggak sih terhadap konspirasi itu Bang? Gimana? Bang Mayur dulu. Ya, Bang Mayur dulu. Kalau saya sendiri baca-baca tentang sejarah, tentang artikel lah ya. Saya percaya konspirasi, karena dari dulu emang ada konspirasi. Nah, konspirasi itu ya, betul dari dulu ya. Berarti terus menurut saya yang 3 virus itu tuh ada salah satu, saya membaca dari artikel, mungkin dia sebagai intelijen juga, pengusaha, ada 3 itu. iya. Yang pertama laboratorium itu ada di Israel, Amerika sama Cina. Katanya virus corona itu kalau kena matahari panas kan bisa mati ya. Betul. Karena yang mau cipta Indonesia itu yang mana virusnya? Nah. Tapi Indonesia bertahan gitu kuat. Ya, waktu awal-awal COVID itu, jadi memang ceritanya ya Bang, COVID itu ada 3 jenis katanya. Yang datang dari Israel, yang datang dari Cina, juga datang dari Amerika. Nah, sebetulnya kita juga masih kebingungan, virus jenis apa sih yang masuk ke Indonesia, betul Bang? Betul. Nah, entah itu virus yang dari Israel, virus yang dari Cina atau Australia, pemerintah kita masih belum jelas secara rinci apakah jenis virus yang datang ke kita ya Bang. Nah kalau Bang Jeffrey sendiri nih, gimana nih, virus COVID ini konspirasi ataukah real? Kita percaya aja Bang. Konspirasi bukan Bang? Konspirasi ya. Pakarnya pasti serius, makanya dia berpikir dulu, jangan berpikir dulu. Ini pakar virologi Lur, pakar virus. Konspirasi. Sabar, dia lagi berpikir dulu 5 menit. Sabar 5 menit guys. Tapi konspirasi itu apa ya? Konspirasi ya. Konspirasi. Percaya sih. Soalnya belakangan ini kan banyak nih virus corona lagi booming lah. Obrolan-obrolan mulai booming.
Jadi secara nggak langsung ya kita pelajari lagi lah kan istilahnya virus corona itu. Kalau dibaca-baca artikel, kalau wabah ya dari zaman Nabi udah ada ya. Udah ada. Bang Romi ya. Betul. Cuman itu ya pasti ada. Satu lagi kayaknya ini sih perang ekonomi kayaknya nih, Perang Bang. ekonomi ya. Perang ekonomi. Masuk nggak Pak Mayor kalau perang ekonomi antara dua kubu gitu kan? Kayak Amerika sama Cina. Yang pasti dari wabah ini ada yang diuntungkan masalah bisnis. Nah, pasti ya. Contohnya kan kayak gini nih. Kata orang-orang Cina tuh. Aman. Virus ini nggak mematikan. Ya nggak? Tapi Buktinya aset-asetnya yang dari Amerika, dari Indonesia dibeli semua ya kan? ya betul. Di saat virus itu mulai terjangkit lah Bang ya. Terjangkit, mulai Menyebar menyebar kemana-mana, udah kewalahan semua. kewalahan. Negara ini kan mulai goyang nih. Disitulah Cina meraup keuntungan lah. Ya, sampai yang kalau nggak salah dengar dari Jawa Tengah ya. Ternyata APD itu yang kata Pak Ganjar Pranowo Iya. itu pas nyampe kan didatangkan dari Cina, nyampe ke Indonesia pas dilihat made in Indonesia. Nah, iya. Nah, benar-benar. itu Produk Indonesia. balik lagi ke Indonesia padahal itu yang dibelinya dari Cina. Tapi produknya produk Indonesia, Lur. Nah, itu kebanyakan gitu sebetulnya. Konyol ya. Konyol ya. Sebenarnya sih balik ke pemerintahan sih, nggak tegas kalau kata saya. Nah, Nggak itu. tegas, sangat-sangat nggak tegas. Tuh. Coba kalau tegas mah istilahnya kayak kemarin nih disuruh lockdown ya. Lockdown. Beda kita kalau lockdown ya oke lah, kita bisa aja lah sebagai warga ya Lur ya, kita lockdown. Tapi kan kayak yang lain bisa ngejamin nggak pemerintah itu Nah. kita di lockdown 2 minggu, seenggaknya untuk bahan makanan lah, Pokok lah ya. bahan pokok Nah. disiapin lah untuk selama 2 minggu. Tapi nyatanya sekarang nggak ada kan. Iya. Kayak katanya. Nah, denger lagi ada bansos gitu Bang ya. Nah, bansos Bansos itu katanya juga tuh. bansos. Nih, Lur, datang dari pemerintah, tapi memang bansos itu ada ya Bang ya. Ada. Cuman pembagiannya nggak merata nih Bang. Gimana Bang menurut Abang? Itu kayaknya udah balik lagi ke atasan sih. Banyak disunat Bang. Ah, Kalau saya pribadi mah, sunat Lur. bener nggak? Banyak begini ya. Banyak begini. Enggak begini Ini sampai sini. Nah. Sini terus ke sini. Begini-gini nih. Nah, kalau menurut saya dari pemerintah itu emang udah Ada slotnya. daging lah. Nah, daging. Tapi turun ke masyarakat itu tinggal bulunya. Jadi dagingnya disayat, masih ada tulangnya disayat lagi, tinggal bulunya baru dikasihin ke warga gitu, ke masyarakat kita. Miris sih kalau diceritain. Miris. Itu yang sering terjadi di Indonesia. Iya, saya mau nangis sambil ketawa susah Bang. Bingung, gimana sih mau nangis tapi mau ketawa gitu loh. Nah, Nah itu yang sangat disayangkan pemerintahan kita ini. Terus saya baca lagi berita baru banget kemarin. Amerika ngundurin diri di WHO. Donald Trump karena WHO tidak becus mengurusi wabah ini ya. wah, Donald Trump mundur. Donald Trump mundur dari WHO. WHO. Amerika aja mundur. Nah itu dia. Terus Donald Trump mau ngebubarin Wall Street di Cina. Dia mundur itu. Iya mundur. Tapi kalau Donald Bebek masih maju. Masih maju. Siapa Donald Bebek itu yang apa? Dana terus WHO. Nggak apa-apa Lur, biar agak tegang-tegang menggelitik dikit Ya, Lur ya kan. betul, Biar betul. enjoy your life lah ya kan. Enjoy your Asik. life. Nah, tapi ngebahas persoalan itu biarin aja lah ya Bang ya. Biarin aja lah Bang. Ada orang-orang yang lebih paham seperti kita harus apresiasi besar terhadap para tenaga medis yang sudah dengan Membantu susah habis-habisan lah. Iya, susah payah dia menangani pasien-pasien COVID hingga sembuh hampir 7.000 lebih ya. Iya, betul, 7.000 lebih. Nah, tapi yang sangat disayangkan ini kita sebagai masyarakat kurang peduli terhadap itu ya. Kemarin saya lihat ini Bang. Jadi ada video seorang tenaga medis, dia bikin video
katanya anaknya itu deket banget sama dia. Jadi nah ketika pandemi ini dimulai, dia udah jarang pulang, sampai meluk juga nggak bisa gitu bang. Terus si anaknya bilang, "Papa, saya kangen," katanya. Wah, itu sedih banget ya bang. Kasihan. Nah makanya buat temen-temen yang masih keluyuran kesana kesini, yang buat sekedar nongkrong itu hindarilah ya. Kurangin kalau bisa. Ya, kurangin. Kalian pengen juga kan bahwa pandemi ini berakhir ya. Garda terdepan itu bukan tenaga medis lur, tapi kita sebagai masyarakat gitu ya. Harus saling mengerti, saling mengisi lah. Nah itu. Nah tapi bang, di samping itu dampak sendiri Bang Mayur sama Bang Jeffrey terhadap dari virus corona ini apa sih bang? Yang pasti sebenarnya kalau jujur pribadi bang ya, di usaha ya collab lah istilahnya, Menurun drastis. Kadang saya kasihan juga lur, harusnya karyawan adik-adik itu dapat THR mau lebaran, gara-gara virus ini nggak bisa saya ngasih THR. Nah itu Sedih sebenarnya hati saya bang. Betul karyawan ya bang ya. Jadi untuk para pedagang itu sebenarnya peluang emas lah kalau bulan puasa itu. Betul. Seminggu mau lebaran itu udah peluang emas, ibaratnya siap tempur lah, barang udah standby, ready. Di saat momennya seminggu mau lebaran itu kita udah panen lah istilahnya, panen sampai lebaran. Di saat malam takbiran kita tutup buku, kita bagi THR. Mau seandainya karyawan mau mudik ya mudik, mau enggak ya enggak gitu kan. Yang seenggaknya kan jatah susah payah mereka selama 1 tahun dapat lah gitu ya. Cuman karena adanya virus pandemik ini sedih lur, sedih asli. Jangankan bikin THR, mikirin buat beliin pakaian, sarung atau baju koko aja susah. Susah banget lur. Cuman untungnya saya bangganya punya karyawan, punya adik-adik, mereka juga mengerti. Ya udahlah dah, nggak usah dipikirin. Ya alhamdulillah lah. Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Mungkin kita selama ini kurang bersyukur atau gimana. Intinya sih kalau kata saya tetap bersyukurlah. Kita masih bisa makan, masih bisa kumpul kan. Betul. Kalau dipikir-pikir sedih lur. Kalau boleh cabut saya pengen pulang kampung nih, tapi nggak bisa, dihalang, dicegat. Di saat mau pulang juga sebenarnya tadi nih bang, tadi ya ada bidan nih cerita. Sebenarnya bang, kalau mudik itu nggak apa-apa. Ini dari tenaga medis sendiri bilang, kadang dari media ini terlalu berlebihan ngasih ke masyarakat, jadi membuat ketakutan kepada masyarakat. Ya, akhirnya dampaknya ketakutan ke masyarakat. Parah jadinya bang. Intinya kata teman tadi itu cewek tuh kebetulan bidan. Kata dia imun lah. Kalau imun kita kuat, insya Allah lah aman lah. Intinya ya nggak perlu bener kata Bang Romi tadi. Kalau nggak perlu keluar, nggak ada penting-penting banget, janganlah keluar. Janganlah. Karena berpengaruh ke imun kita, begadang apa gimana berpengaruh loh. Iya. Yang penting imun dijaga terus. Banyakin minum jeruk yang asem lur. Nah, vitamin ya. Nah, vitamin tuh. Biar makin asam hidupnya lur. Nah, kalau Bang Mayur nih gimana nih Bang? Waduh, sangat terasa banget. Saya biasanya orderan ikan ke Jakarta kemana-mana hampir seminggu 3 kali, berapa ratus kuintal, hampir 1 ton. Sekarang 0 lur, 2 bulan katanya lur. 2 bulan off. Kebayang nggak yang omsetnya per hari biasanya berapa Bang? Biasanya nyampe lah, mungkin ya sekitar lah ya, mungkin 30-an lah. 30 lur, bayang sehari lur. Sekarang 2 bulan. Tapi alhamdulillah mungkin Allah ngasih pelajaran juga buat kita. Nah, itu lur. Barang yang kita udah dapat rezeki banyak, kurang sedekah mungkin ya. Karena pandemi ini kita lagi berpikir lagi sama Tuhan. Kita dekat sama keluarga, tiap hari bareng keluarga, berdoa bareng, ngaji bareng. Di bulan puasa itu biasanya bulan Ramadan, kemana, orang tua kemana, istri kemana. Jadi sekarang bisa Berkumpul ya betul. Di sisi lain dampak corona yang awalnya kita jalan kemana lebaran nggak kumpul, sekarang waktunya kumpul ya Bang. Benar. Betul. Nah lur,
apalagi di seni lur. Sekarang ini lur, wah, saya ini sebagai orang yang mencari uang di seni ya, atau di manggung, itu ketika pemerintah menyatakan PSBB, itu udah nggak ada lagi bang, udah nggak ada lagi yang ngadain acara pernikahan, maksudnya secara besar ya, mungkin ya yang acara akad, hanya akad aja itu ada gitu sebetulnya, tapi yang mengundang kerumunan massa itu udah jarang banget lah. Tapi ini bang, berpengaruh juga sih. Istri saya mungkin kayak abang juga. Nah itu betul. Kemarin itu dia udah di DP nih, tanda jadi untuk upacara adat. Ada 25 titik loh. Wah, 25 titik. 25. Udah di DP karena adanya kata abang tadi PSBB, semua itu di cancel. Ya mau gimana ya, saya istilahnya sama istri ya serahin ke Allah lah istilahnya, bukannya kita sok-sok ini ya. Emang kita harus bersyukur, introspeksi diri karena adanya COVID ini. Betul, mungkin betul. selama ini kita banyak dikasih rezeki, kita ya bablas lupa untuk zakat, untuk ini. Betul. Tapi dipikir-pikir selama ini kita renungin mana bulan puasa sampai kita taraweh dilarang, Jumatan kadang dilarang. Betul. Itulah untuk introspeksi kita lur. Ya namanya kita sama-sama inilah muslim, saling mengingatkan lah. Kita saudara lur. Betul. Bener nggak bang Romi? Kita istilahnya, kalau saya mungkin banyak banget kurangnya, cuman ya istilahnya curahan hati lah ini lur, curahan hati saya. Istri orang kesenian, saya pedagang, apa yang saya rasakan mungkin dirasakan juga. Sama dong kita. Sama. Saya juga istri. Nah, contohnya nih kayak kakak saya kemarin tuh. Kakak saya lahiran bang, lahiran ke Padang. Sampai di Padang itu sebenarnya aman-aman aja. Aman. Cuman karena media tadi ya, ketakutan, akhirnya dia nggak bisa ketemu anaknya selama 2 minggu. Dia diisolasi mandiri di rumahnya sendiri. Nggak bisa ketemu sama anak, sama istri, sama anak-anaknya. Kadang saya kasihan juga saya ngeliatnya Iya, bang. lahiran Sedih. itu ya. Iya lahiran anak, kata saya. Terus dah siapa yang ngazanin, ya udah deh video call aja. Kan kasihan juga kan. Itu Miris sih. Miris betul. Tapi Dampak kalau corona emang itu. dipikir-pikir sih dari kayak wabah apa dulu, SARS ya, Flu burung. flu burung, nggak ada yang mengganggu untuk lebih lebih sadis lah, lebih sadis. Tapi nggak ganggu perekonomian kita. Iya, betul. Ini dengan adanya COVID ini, aduh, kita bisa sehat, makan, bisa ketawa sama keluarga, itu udah bersyukur loh. Betul. Bisa ngumpul kayak gini juga ya. Bersyukur. Walaupun ngerokok joinan, Joinan. asik-asik aja, enjoy aja lur. Ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Nah, Dan kalau bisa itu kalau demam berdarah juga kan lebih parah ya. lebih parah. Demamnya berdarah. Kalau di data yang meninggal Lebih banyak. Lebih cepat, iya benar. cuman nggak tahu lah ya. Iya. Pandemi apakah ini konspirasi apa tidak? Hanya Iya. Allah yang tahu. Iya, betul. Tapi kalau menurut Bang Mayur sama Bang Romi, mungkin nggak sih ada perperangan inilah ekonomi gitu? Ya kalau perang Jadi lagi berjalan apa sekarang. kayak nuklirnya bocor gitu, jadi menyebar. Sekarang logikanya gini, kalau wabah emang udah ada kan di Iya. Al-Quran. Tapi kan wabah itu dalam artian kayak kena di Madinah aja gitu, nggak ke dunia gitu loh. Emang ada sih kalau saya lihat, saya baca lagi artikel, saya nonton lagi ustadz ceramah. Tapi ini kan semuanya asli Dunia ya. dunia banget bang. Jadi ya intinya kayak kalau ngomong-ngomongin kayak ini kan gimana? Kayak di Itali, Ya. bukannya kita ngejudge ya. Itu yang pertama kali kena kan Cina tuh. Cina. Tiba-tiba Italia. Iya. Itu kan sebelum mereka kena itu kan mereka pesta gay dulu ya kalau nggak salah. Nah, kalau Itu. berita itu kurang tahu tuh. Saya lihat itu ada itu beritanya, mereka pesta gay, nggak tahu besoknya udah banyak itu corona di mana-mana, mayat di mana-mana. Nah, Ini itu bisa diedit, ngeri. Bang? Bisa. Aku salah ngomong nanti. Gitu. Terus apa namanya? Kalau emang itu
wabah corona ini dari dari Makanan atau hewan. ya mungkin di Manado Tomohon udah duluan tuh Bisa masuk akal sih, iya. benar. Terus dengar berita dokter pertama yang menemukan wabah corona hilang nggak tahu ya. kemana. Ya di Jerman udah nemuin virusnya vaksinnya ditembak mati. Nah, entahlah. Iya, Ya, entahlah. betul ya. Kalau saya menyimpulkan ini semua itu Bang, satu kita balik lagi ke Allah yang Maha Kuasa, Ya. introspeksi diri. Satu lagi sih kalau kata saya apa sih? Perang ekonomi lalu namanya Perang ya. Iya, perang Namanya ekonomi. perang. Kepala sama hitam isi kita nggak tahu, isi Ya. kepala itu kita nggak tahu, kepalanya sama hitam. Sama itu. Betul. Tapi licik atau enggaknya kita nggak tahu. Ya. Sekarang di depan mana Lur? Nggak tahu di belakangnya Lur. Itu supaya belakang kita nggak tahu, ya kan? Ya. Intinya banyak-banyak berdoa aja lah dan bersyukur, itu aja lah pesan saya sih Lur. Nah, karena ini terlalu panjang nih, berikut kesimpulannya. Jadi corona itu sebetulnya bagi kami adalah sebuah perang ya, Perang. Nah, mungkin anggapan kalian entah corona itu apa, ya itu balik lagi ke diri kalian Lur. Iya, Jadi di acara kali ini kita hanya mencurahkan perasaan kita terhadap dampak ekonomi, dampak virus corona ini terhadap ekonomi di diri saya, di diri Bang Jeffrey juga Bang Mayur. Ini hanya curhat lah. Kalau sekiranya ada salah kata ya mohon dimaafkan Lur ya. Iya, Lur. Namanya juga manusia Lur. Bener. Betul. Apalagi Maaf, Lur. sekarang baru beres Lebaran, jadi mohon maaf lahir batin. Oke. Izin wal faizin Lur. Oke, cukup sampai di sini Lur, di acara ngos-ngosan, ngobrol ngoceh sana sini. Cat. Ya, mantap jiwa.